Hai teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang audit siklus penggajian dan personalia yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan materi saya selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, sebelumnya kita harus memahami apa itu pengendalian internal, siklus penggajian dan personalia. Seorang auditor itu, hal-hal yang perlu dipahaminya yaitu pertama, pengendalian internal bervariasi dari perusahaan ke perusahaan karena auditor harus mengidentifikasi pengendalian, definisi yang signifikan, dan kelemahan yang material untuk setiap organisasi. Yang kedua, pengendalian yang akan digunakan oleh auditor untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian harus diuji dengan pengujian pengendalian. Yang ketiga, jika auditor melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan, tingkat pemahaman pengendalian dan luas pengujian pengendalian harus mencukupi untuk menerbitkan opini tentang keefektifan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan tersebut. Yang keempat, pengujian substantif atas transaksi bervariasi, tergantung pada resiko pengendalian yang dinilai dan pertimbangan audit lainnya, seperti pengaruh penggajian terhadap persediaan. Yang kelima, pengujian pengendalian dan pengujian substantif ini atas transaksi akan digabungkan jika memungkinkan dan dilaksanakan dengan cara senyaman mungkin dengan menggunakan program audit format kerja. Nah, yang selanjutnya, pengendalian bagi penggajian dan personalia untuk menilai resiko pengendalian tersebut. Yang pertama yaitu pemisahan tugas yang memadai. Maksudnya di sini pemisahan tugas merupakan hal yang penting dalam siklus penggajian dan personalia, terutama untuk mencegah pembayaran berlebih dan kepada karyawan yang tidak ada atau fiktif. Pemrosesan penggajian ini juga harus terpisah dari penerbitan pengeluaran gaji. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Departemen yang dapat mengotorisasi untuk menambah dan menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upaya serta potongan atau departemen sumber daya manusia tersebut. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Maksudnya dokumen dan catatan yang memadai ini tergantung pada sifat sistem penggajiannya. Bagi banyak perusahaan, catatan waktu harus memadai untuk mengakumulasi biaya penggajian menurut pekerjaan atau penugasan, karena tujuan kelengkapan umumnya tidak begitu diperhatikan dan dokumen yang telah dipranomori untuk mencatat waktu tidak begitu diperlukan pada penggajian ini. Yang keempat, pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Maksudnya akses ke cek gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi karena cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan penggajian harus didistribusikan oleh seseorang yang independen dari fungsi penggajian dan pencatatan waktu. Dan setiap cek yang tidak diklaim atau dicairkan harus dikembalikan untuk disetor ulang. Yang kelima, pengecekan yang independen atas kinerja. Perhitungan penggajian harus diverifikasi secara independen, termasuk perbandingan total batch dengan laporan ikhtisar. Dan anggota manajemen atau karyawan lain yang bertanggung jawab untuk mereview output penggajian untuk melihat setiap salah saji atau jumlah yang tidak biasa. Selanjutnya yaitu formulir dan cara pembayaran pajak penggajian. Yang pertama, penyiapan formulir pajak penggajian. Sebagai bagian dari pemahaman atas pengendalian internal, auditor harus mereview pengisian dan penyiapan dari setidaknya salah satu jenis formulir pajak penggajian yang merupakan tanggung jawab dari klien. Rekonsiliasi yang terinci atas informasi yang ada pada formulir pajak dan catatan penggajian mungkin diperlukan apabila auditor yakin bahwa SPT pajak telah disiapkan secara tidak benar. Yang kedua, pembayaran pemotongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Maksudnya di sini auditor harus menguji apakah klien telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan pembayaran sewa pemotongan pajak penggajian secara bagian dari pengujian penggajian walaupun pembayaran biasanya dilakukan dari pengeluaran kas umum. Pemotongan yang dimaksud dalam pengujian tersebut mencakup pajak dan tabungan pensiun lainnya, iuran serikat pekerja, asuransi, dan tabungan penggajian. Selanjutnya,
tentang persediaan dan pertimbangan akan terjadinya kecurangan penggajian. Yang pertama, hubungannya antara penggajian dan penilaian persediaan. Maksudnya di sini, penggajian merupakan bagian yang signifikan dari persediaan, yang merupakan hal umum bagi perusahaan manufaktur dan konstruksi. Klasifikasi akun penggajian yang tidak tepat dapat mempengaruhi penilaian aset secara material atau akun-akun seperti barang dalam proses, barang jadi, atau konstruksi dalam proses. Yang kedua, pengujian atas karyawan yang tidak ada. Di sini mengeluarkan cek gaji kepada individu yang sudah tidak bekerja untuk perusahaan seringkali diakibatkan oleh masih dibayarnya cek gaji karyawan bagi karyawan yang sudah berhenti bekerja. Biasanya orang yang melakukan jenis penggelapan ini adalah crack penggajian, mandor rekan karyawan, atau mungkin mantan karyawan itu sendiri. Untuk mendeteksi penggelapan ini, auditor dapat membandingkan nama pada cek yang dibatalkan dengan kartu waktu dan catatan lainnya untuk mengetahui tanda tangan yang diotorisasi dan kelayakan endorsement untuk menguji karyawan yang tidak ada tersebut. Auditor dapat menelusuri transaksi yang dicatat dalam jurnal penggajian ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk menentukan apakah karyawan telah benar-benar bekerja selama periode penggajian. Yang ketiga, pengujian atas kecurangan waktu. Kecurangan waktu ini terjadi apabila seorang karyawan melaporkan waktu yang lebih banyak dari yang sebenarnya dikerjakannya. Karena kurangnya bukti yang tersedia, biasanya auditor akan sulit untuk mengungkap kecurangan waktu. Salah satu prosedurnya adalah merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan penggajian dengan catatan jam kerja yang independen, seperti yang sering kali diselenggarakan oleh pengendalian produksi. Yang keempat, laporan beban yang curang. Penggantian atas beban perjalanan dan hiburan adalah bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran. Namun, auditor seringkali melakukan prosedur tambahan sebagai bagian dari pengujian penggajian dan personalia. Pemalsuan laporan beban oleh manajemen ini dapat menjadi indikator diabaikannya pengendalian internal dan potensi kecurangan di area lainnya. Akibatnya, auditor harus memberikan perhatian khusus pada laporan beban perjalanan dan hiburan bagi pejabat dan direktur, serta harus melakukan pengujian dengan memverifikasi persetujuan yang tepat dan tujuan dari perjalanan bisnis tersebut, memeriksa tanda terima pendukung, dan menentukan apakah penggantian memang ada dalam pedoman perusahaan. Demikianlah materi yang saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya.